Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam ini bersama saya Happy Guritman. Dan sejak Kamis dini hari, server Pusat Data Nasional Kementerian Informasi dan Komunikasi mengalami kelumpuhan total. Peristiwa itu menjadi sorotan publik karena memicu kekhawatiran atas keamanan data nasional. Dampak dari serangan server PDN cukup luas pada layanan publik. Total ada sekitar 210 instansi di pusat maupun daerah yang terdampak serangan ini, termasuk terganggunya layanan keimigrasian, dan lebih dari 80 jam berlalu gangguan pada server PDN yang disebabkan serangan ransomware ini belum sepenuhnya teratasi meski beberapa layanan mulai pulih bertahap. Nah, di era digital saat ini pemirsa, ketergantungan pada infrastruktur teknologi semakin tinggi namun rentan terhadap ancaman siber. Lantas bagaimana seharusnya mitigasi terhadap serangan siber dilakukan? Apakah kita memiliki infrastruktur keamanan siber yang cukup tangguh? Indonesia Bicara malam ini menyoroti serangan siber yang terjadi terhadap server Pusat Data Nasional atau PDN. Bersama para narasumber saya yang sudah bergabung secara daring, ada anggota Komisi 1 DPR RI, Bang Dev Laksono. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, terima kasih Bang Dev sudah bergabung pada malam hari ini. Lalu ada anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Pak Sudaryatmo. Selamat malam Pak Sudaryatmo. Selamat malam Pak Eti, selamat malam Pak Dev. Terima kasih Pak Sudaryatmo juga bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ingin langsung ke Bang Dev dulu, pandangan DPR melihat insiden serangan keamanan siber yang ini sebenarnya Bang Dev nampaknya ini bukan pertama kalinya terjadi. Jadi kasus seperti ini nampaknya sudah sering sekali terjadi, serangan keamanan siber, kebocoran data. Apa kemudian yang ingin disampaikan oleh DPR terkait dengan peristiwa ini? Ya, ini agak-agak mengecewakan juga bagi kami di DPR. Kenapa? Karena secara perangkat hukumnya, ya, apakah undang-undang sudah pasti sudah ada, sudah diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini. Lalu undang-undang ITE juga sudah kita sempurnakan. Lalu juga undang-undang perlindungan data PDP, perlindungan data pribadi juga sudah kita buat. Nah, jadi secara infrastruktur hukumnya sudah ada. Lalu kalau bicara soal anggaran dari Kominfo, juga dari BSSN, walaupun masih belum semuanya, tapi sudah kita sediakan. Dan ya, sekarang yang kita tunggu ini adalah langkah-langkah dari pemerintah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling lempar tanggung jawab, akan tapi justru ada keselarasan dan komunikasi, dan juga tahapan-tahapannya ini yang jelas, baik sosialisasi ke masyarakat, lalu juga pengamanan dari sistem jaringannya. Nah, kenapa? Karena kita ini kan sedang didorong untuk menuju ekonomi digitalisasi. Jadi apakah itu sistem perbankan, sistem pelayanan masyarakat, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan, itu semua itu dikontrol, dilaksanakan secara elektronik. Nah, kan tapi bagaimana kita bisa dapat dengan tenang memberikan data-data pribadi kita, melaksanakan transaksi elektronik, semuanya menggunakan jaringan yang dibangun oleh pemerintah, ketika tidak ada kepastian akan jaminan bahwa tersebut tersimpan dengan aman, dan juga transaksi ataupun juga kegiatan secara online itu berlangsung dengan baik. Nah, dengan adanya sampai dengan disandranya sistem PDN kita dengan permintaan pasti sampai berapa juta dolar, ya memang itu sangat kecil sebenarnya dibanding dengan perekonomian Indonesia ataupun juga dengan nilai APBN kita. Akan tapi itu lebih kepada menghina pemerintah dan juga kedaulatan bangsa Indonesia. Kok bisa sampai hal ini terjadi? Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi, tentu kita akan tetap dorong agar ada langkah-langkah tegas dan jelas. Kita juga sudah pernah membuat panja-panjanya di DPR, kita melakukan kunjungan, kita melihat kemampuan infrastrukturnya. Nah, itu sebenarnya sudah ada, kemampuan sumber daya manusianya juga sudah ada, tinggal
kepastian arah ke depannya itu bagaimana untuk pemerintah bisa melakukan perlindungan itu dengan baik, ya. Tidak ada satupun negara yang tidak terancam dengan serangan-serangan dari malware ataupun juga serangan-serangan dari cyber teroris, ya. Negara sebesar Amerika pun juga pernah kecolongan dengan instansi yang hebatnya mereka seperti CIA segala macam, juga pernah kita melihat beritanya bahwa dibobol, dicuri datanya, ya. Nah, ya inilah yang harus terus kita berinovasi, berevolusi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga membuat konsep ataupun program-program baru untuk menangkal serangan-serangan dari luar. Begitu. Baik, Bang Dev. Tapi kalau menurut Anda, sebenarnya pemerintah ini apakah sudah cukup transparan kepada publik dalam menjelaskan penyebab dari down-nya Pusat Data Nasional ini? Karena baru dari konferensi pers yang digelar hari ini dikatakan dan mengakui bahwa penyebabnya adalah ransomware. Sementara kalau di hari-hari sebelumnya selalu mengatakan ini adalah karena gangguan teknis. Bagaimana pendapat Bang Dev? Ya, ini yang kita terus minta agar pemerintah bisa lebih cepat menanggapi menanggapi kekhawatiran masyarakat. Jadi dari awal itu kita mendorong pemerintah untuk cepat menyampaikan beritanya sehingga masyarakat tidak dalam ketidaktahuan, akan ada lebih ketenangan dari pihak masyarakat bahwa datanya itu penanganan permasalahan ini dari pemerintah itu sudah berjalan itu. Baik, harus lebih cepat dalam merespons dan juga harus lebih transparan. Sebelum saya ke Pak Sudaryatmo, saya ingin sapa terlebih dahulu ada Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Pak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Usman malam hari ini. Baik, saya ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, dikatakan kabarnya sudah beberapa sebagian itu sudah mulai pulih. Nah, sejauh mana pemulihan dari PDN ini bisa disampaikan ke publik, Pak Usman? Iya, PDN yang terkena paling parah ya barangkali adalah imigrasi, dan karena itu kita kemudian yang terpenting kita beresin itu adalah imigrasi ya. Autogate itu sudah beroperasi seluruhnya, bahkan tadi saya juga baru saja ini menggunakan autogate di Bandara Soekarno-Hatta, jadi tidak ada penumpukan lagi ya, cuma memang ada beberapa layanan publik yang masih terganggu, dan ini terus kita benahi ya secara bertahap ya, dengan kecepatan yang saya kira juga kita inginkan secepat-cepatnya selesai begitu. Hari ini kan dari BSSN juga sudah konferensi pers, Pak Usman, bahwa dikatakan penyebab dari down-nya server PDN ini adalah karena serangan cyber ransomware yang menuntut ganti atau pembayaran senilai 131 miliar rupiah itu. Apa kemudian langkah yang ingin diambil oleh pemerintah untuk pemulihan ini? Ya, kalau pemulihan kan itu yang utama kita lakukan. Ya, karena itu tadi kalau ada pertanyaan apakah pemerintah cukup transparan, memang yang pertama-tama kita lakukan adalah memulihkan layanan publik, kan itu dulu yang paling penting. Ya, terus juga kita telusuri ya apa penyebabnya. Ya, apa penyebabnya kan perlu proses juga begitu ya, perlu proses, dan tadi sudah disampaikan oleh BSSN yang memang itu adalah memiliki kewenangan dalam hal cyber security, yaitu karena adanya ransomware, dan ada tuntutan ataupun ya ini kan kalau kita lihat adalah perbuatan pidana ya, perbuatan pidana, katakanlah ini pemerasan ya, masuk ke dalam ranah pidana ya, tentu kita akan koordinasikan dengan Polri begitu, dan BSSN ini kan terus mencoba menelusuri dengan bukti-bukti forensik yang tersedia begitu.
Baik, tetapi Pak Usman mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut atau diklarifikasi terkait dengan anggapan dari beberapa pihak yang justru mengatakan bahwa pemerintah kok terkesan tidak transparan ya dalam memberikan penjelasan kepada publik, karena ini kan datanya adalah data publik, bahwa ini sebenarnya serangan siber. Baru diketahui hari ini, kemarin-kemarin masih dalam menggunakan narasi bahwa ini adalah gangguan teknis. Mungkin bisa diklarifikasi Pak Usman. Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan sebetulnya ya klarifikasi seperti itu tadi, bahwa yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memulihkan layanan publik yang terganggu akibat downnya PDSN ya, PDNS, Pusat Data Nasional Sementara 2. Dan sambil kita membenahi, ya kita memulihkan layanan publik yang terganggu akibat downnya PDNS itu, ya kita juga telusuri dalam hal ini BSSN, ya BSSN menelusuri penyebabnya itu apa. Tentu kan perlu proses, ya tentu perlu proses, dan dalam beberapa hari setelah kejadian, maka dipastikan didapatkan informasi yang lebih jelas. Kita juga kan tidak mau gegabah, ya tidak mau langsung menyatakan bahwa ini penyebabnya A, B, C, ya bahkan juga ada pertanyaan dari teman-teman media, apakah ini ada kaitannya dengan judi online yang telah coba kita perangi ya bersama-sama begitu. Ini kan kita juga tidak boleh gegabah untuk menjawab ada atau tidak juga begitu. Jadi perlu waktu lah ya, perlu waktu. Yang paling penting sekali lagi adalah layanan publiknya dulu pulih begitu. Baru kemudian penyebabnya ya sambil ya tentu paralel penyebabnya kita cari terus begitu. Baik, saya ingin ke Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo, dengan adanya insiden atau peristiwa ini sebenarnya apa saja sih Pak kerugian yang dialami oleh publik sebagai konsumen dan juga sebagai pemilik data? Ya, terima kasih. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Makassong tadi, dari publik sudah barang tentu ketika ada kegagalan sistem dan itu menyangkut layanan publik, itu minimal kan menimbulkan ketidaknyamanan bagi publik atau bagi konsumen. Hal-hal yang menurut YLKI perlu catat itu adalah bagi publik itu sebenarnya begitu ada kegagalan sistem suatu layanan publik itu berhak untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi kan gitu. Nah ini terus terang kita appreciate kepada Dirjen Imigrasi yang menurut saya cukup memberikan informasi yang cepat terkait kejadian yang terjadi, dan saya melihat tampil di banyak media kan gitu, walaupun dari penjelasan Dirjen Imigrasi itu problemnya bukan di imigrasi tapi di pusat data nasional yang ada di Kominfo. Kominfo juga kita apresiasi karena ada rilis permohonan maaf, terus juga langkah-langkah yang sudah dilakukan gitu loh. Jadi dari sisi publik atau konsumen itu sebenarnya tadi dalam situasi seperti ini itu harus ada pejabat senior yang memberikan penjelasan kepada publik sehingga itu menjadi acuan atau pegangan publik apa sih yang harus dilakukan konsumen. Kemudian yang berikutnya YLKI juga ini ya mendorong supaya ini menjadi lesson learn paling nggak tidak terulang di masa yang akan datang. Dan yang lebih penting lagi itu pihak-pihak yang terkait dari Kominfo, BSSN tadi langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan di dalam konteks meningkatkan keandalan tingkat keamanan dari pusat data nasional itu tadi. Jadi artinya bahwa ini juga menjadi pembelajaran berharga bahwa dari kasus ini akan ada dilakukan beberapa langkah, dan itu publik juga berhak tahu gitu loh. Terus yang terakhir itu kalau memang tadi Pak saya sudah bicara infrastruktur hukum, kalau memang ada ini ya
ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu ya mestinya juga harus ada pihak-pihak yang ya kalau nggak dihukum minimal dikasih sanksi lah kira-kira. Jadi kalau di terus terang kalau di sektor swasta ini di dalam struktur korporasi itu terkait dengan digital security itu lebih jelas dalam bentuk chief privacy officer macam-macam, sehingga kalau ada masalah seperti ini ada dedicated person yang bertanggung jawab. Kita juga ingin hal ini itu juga ada di pemerintahan, mungkin itu secara umum. Baik, saya ingin sapa terlebih dahulu, narasumbernya juga baru saja bergabung bersama kami semua. Ada juru bicara dari BSSN, Pak Ariandi Putra. Selamat malam, Pak Ariandi. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ingin bertanya soal apa yang disampaikan oleh Kepala BSSN dalam konferensi pers tadi. BSSN kan sudah menelusuri bahwa penyebab gangguan pada server PDN ini dikatakan adalah akibat diserang oleh ransomware Lockbit 3.0 dan merupakan jenis varian baru. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Ariandi terkait serangan ransomware yang menyebabkan down-nya server PDN S2 ini. Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi serangan ransomware yang terjadi di PDN S2 Surabaya adalah serangan ransomware Brandkeeper. Jadi jenis serangan ransomware baru sebagai bentuk pembaruan dari Lockbit 3.0. Nah, ini supaya kita tidak salah mengutip bahwa yang kami sampaikan dan temuan di lapangan oleh tim BSSN saat melakukan asistensi penanganan insiden siber di PDN S2 Surabaya adalah ransomware Brandkeeper. Jadi ada beberapa timeline yang juga ditemukan oleh BSSN sehingga ransomware ini berhasil menyusupi sistem PDN S2 Surabaya sehingga beberapa layanan terganggu. Namun perlu disampaikan juga bahwa serangan ini timeline yang didapat dari artefak yang diamankan oleh BSSN untuk melakukan pemulihan dan juga mengecek bagaimana alur ransomware-nya terjadi. Itu tidak menjadi salah satu informasi tunggal karena kampanye serangannya bisa terjadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun ke belakang. Jadi yang kami lihat dari sebuah timeline yang ada di pukul 00.54 di tanggal 20 Juni itu ada instalasi terkait dengan file malicious. Setelah instalasi itu berhasil dilakukan, kami menemukan bahwa ada beberapa data-data penting yang ada di PDNS Surabaya itu terenkripsi. Jadi telah tersusupi ataupun dilakukan ransomware. Nah, setelah itu di jam 3 subuh atau di hampir jam 4 subuh terjadi ransomware dan beberapa layanan terganggu, salah satunya adalah layanan imigrasi yang kita ketahui bersama. Itu beberapa timeline yang ditemukan oleh BSSN melalui analisis forensik sementara yang kita sampaikan juga kepada publik melalui konferensi pers Kepala BSSN siang tadi dan juga kepada rekan-rekan di Kominfo, termasuk nanti laporannya juga akan kita tembuskan kepada teman-teman Polri dalam rangka penegakan hukum, karena penegakan hukumnya untuk mencari pelaku dan segala macamnya ada di ranahnya teman-teman Polri. Begitu Mbak. Tetapi sebenarnya kalau dari BSSN-nya sendiri, Pak Ariandi, ini apakah juga bisa menelusuri pelaku si penyerang siber ini yang tadi itu meminta tebusan 131 miliar rupiah ini, dan apakah juga sekaligus bisa melacak asal serangan tersebut itu dari mana? Ya, tentunya semua hal itu butuh waktu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Usman, tidak gegabah juga BSSN dan Kominfo untuk menyampaikan beberapa hal yang validitasnya belum bisa kami sampaikan bahwa itu 100% akurat. Tapi apapun itu, forensik tidak bisa dilakukan secepat itu, tapi beberapa hasil-hasil analisis forensik yang sudah ditemui dengan artefak yang ada, dengan beberapa evidence base dari serangan ransomware dan tidak akhirnya dapat di beberapa sistem yang ada, itu sudah kami ambil. Nah, itu akhirnya yang disampaikan kepada publik bahwa serangan ransomware-nya namanya Brandkeeper, karena itu akhirnya bisa dideteksi. Namun, untuk beberapa data, untuk beberapa hal-hal sistem elektronik yang lainnya, itu memang terenkripsi. Nah, ini yang menyulitkan untuk melakukan berbagai upaya forensik karena datanya terenkripsi. Kita butuh untuk membuka datanya dulu, dekriptornya dulu, agar bisa kita melakukan berbagai analisis selanjutan. Nah, setelah itu, berbagai upaya dalam mitigasi seperti apa yang ditanyakan tadi untuk melihat pelaku dan segala macam, tentunya koordinasi dalam aspek hukum terus-menerus dilakukan oleh BSSN. Jadi
kepada teman-teman Polri tidak hanya melalui BSSN Kominfo ataupun BSSN Telkom Sigma, tapi juga kepada teman-teman Polri. Prosesnya masih berlangsung, kita harapkan sesegera mungkin bisa selesai. Tapi kalau lihat dari kasus-kasus serangan siber sebelumnya, pelaku penyerangan keamanan siber berhasil dilacak, ditemukan dan dipidanakan-kah kalau kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya? Ya, perlu kami sampaikan sebenarnya begini, ranah kerjanya BSSN adalah di mana kami mengumpulkan semua laporan secara lengkap dalam rangka melakukan analisis forensik, dan semua temuan-temuan yang sifatnya klasikal itu menjadi sebuah informasi klasikal kami serahkan kepada teman-teman Polri kalau tadi pertanyaannya berbicara dalam aspek hukum. Nah, tindak lanjut dan hal lain segala macam yang dalam rangka penegakan hukum dan penindakan di lapangan sampai saat ini BSSN tidak punya peran itu karena tidak diberikan wewenang untuk melakukan penindakan hukum di lapangan. Nah, ini juga jadi informasi kepada Bang Dev Laksono nanti terkait dengan peran dan fungsinya BSSN. Jadi semua penindakan dan aspek penegakan hukumnya ada di teman-teman Polri. Tapi semua bantuan dalam rangka forensik dan lain sebagainya kami serahkan sebagai sebuah informasi agar teman-teman Polri tindak lanjuti. Jadi ada semacam mekanisme kerjasama kolaboratif, koordinasi antar berbagai pihak yang kami lakukan. Tidak hanya kepada PSC terdampak, dalam hal ini Kominfo dalam kasus serangan ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Baik, Pak Ariandi, saya nanti ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana seharusnya protokol keamanan siber yang seharusnya diimplementasikan untuk melindungi server atau sistem data informasi nasional kita. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas soal pemulihan Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS pasca serangan siber. Saya ingin langsung ke anggota Komisi 1 DPR RI, Bang Dev Laksono, karena Bang Dev hanya bisa bergabung bersama kita semua hingga pukul 19.30. Jadi Bang Dev, apa masukan dari DPR untuk pemerintah agar gangguan keamanan siber ini tidak lagi terjadi di kemudian hari? Apakah mungkin ini bisa jadi momentum bagi pemerintah membuat turunan peraturan dari Undang-Undang PDP atau seperti apa? Masukannya silakan, Bang Dev. Ya, baik. Ya, kalau memang Undang-Undang PDP dan juga ITE dirasa masih kurang dan perlu revisi ataupun ada penambahan perundangan, karena dulu itu sempat kita dibahas untuk undang-undang kedaulatan cyber, karena itu berkaitan juga undang-undang keamanan nasional, undang-undang keamanan laut, dan juga undang-undang kedaulatan cyber. Itu dari awal periode ini sudah sempat dibahas. Bila mana mau diselesaikan di dalam sisa masa jabatan ini, hanya tinggal berapa bulan ini, ya ayo silakan segera juga ke DPR, atau paling tidak bisa diperkuat sekarang dengan peraturan-peraturan ataupun peraturan teknis ataupun juga peraturan-peraturan menterinya lain, urunan daripada undang-undang tersebut yang sekarang sudah kita miliki, agar memberikan otoritas yang jelas kepada BSSN ataupun juga kepada kepolisian ataupun juga kepada Kominfo, kerjasamanya gimana, teknisnya seperti apa, untuk menelisik, untuk melakukan penuntutan, karena kan kita juga mesti lihat bahwa ancaman ini bukan dari dalam negeri saja, jadi banyak ini yang menyerang itu kan dari luar negeri. Nah, berarti kan itu sudah berkaitan dengan transnational crime ya. Nah, jadi itu harus ada kerjasama juga dengan Interpol dan lain-lainnya. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan ke depannya. Lalu kalau penguatan dari sisi anggarannya pun, kalau untuk BSSN saya rasa sudah tidak ada alasan untuk tidak dinaikkan dan juga disesuaikan. Yang penting kan money follow function ya, sehingga dana yang digelontorkan dari 3.000 lebih APBN kita itu mulai ditambah untuk mencapai angka yang selayaknya ya, itu ayo kita bisa bicarakan, karena kita sedang lagi melakukan persiapan untuk pembahasan anggaran tahun 2025. Bila mana memang ada program-program yang dibutuhkan, ya ayo kita dorong. Kita selama Kementerian Keuangan dan Bappenas itu sepakat, ya tidak ada permasalahan bagi kita di DPR, baik di komisi ataupun di Banggar, untuk kita
putuskan dan kita selesaikan. Ya, itu dulu yang sementara bisa kita jalankan, dan kita tunggu kesepakatannya dari semua stakeholder, ya, apakah dari kepolisian, dari Kominfo, BSSN, ataupun juga ada instansi lainnya, ya, agar ada satu kesepahaman dan juga satu teknik kerjanya yang cepat, dan juga masyarakat jangan sampai di luar itu tidak mengetahui apa yang menjadi kendala permasalahan, sehingga ada ketenangan ketika masyarakat benar-benar melakukan kegiatan kehidupan sehari-harinya di dunia digital ini. Begitu. Baik, terima kasih Bang Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI atas pandangannya Anda terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih Bang Dev, selamat malam. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman mungkin bisa menanggapi juga apa yang diberikan, masukan yang diberikan tadi dari DPR. Silakan Pak Usman. Ya, jadi terkait Undang-Undang PDP, ya, perlindungan data pribadi ini kan undang-undang yang sifatnya ekstrateritorial. Ya, jadi kita sudah menyadari bahwa gangguan keamanan cyber ini bisa lintas batas negara, bukan hanya dari dalam negeri, tapi justru dari luar negeri, jangan-jangan ya lebih banyak begitu. Ya, kemudian Undang-Undang PDP sendiri ini sedang kita susunkan satu peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden. Ya, satu peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden yang dalam waktu dekat mestinya sudah bisa kita luncurkan, ya, bisa kita launching PP dan perpresnya. Nah, kemudian di masa depan bagaimana hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya, karena Kominfo ini kan sedang membangun pusat data nasional yang permanen. Kalau yang sekarang ada ini kan masih sifatnya sementara. Nah, dalam membangun, ya, pusat data nasional yang permanen itu tentu keamanan cyber sudah kita pertimbangkan, ya, kita tentu berkoordinasi juga dengan BSSN, dengan para stakeholders terkait. Di Cikarang itu yang sedang kita persiapkan, yang nanti akan paling pertama, ya, paling dulu siap di Cikarang Bekasi, ya, bahkan sampai lokasinya pun itu kita pertimbangkan baik-baik, ya, misalnya di lokasi tersebut tidak ada gempa ataupun bencana alam yang bisa mengancam PDN nanti, misalnya tsunami begitu. Jadi kita pilih bencana ada di 3 tempat, selain Cikarang akan ada di Batam, kemudian juga di IKN. Ya, bahkan konstruksinya pun sudah kita pikirkan, ya, sedemikian rupa sehingga kalau ada gempa dia tidak terlalu terpengaruh, kalaupun ada, ya, walaupun kita sudah pilihkan tempat yang kita asumsikan tidak ada gempa, bahkan juga pasokan listriknya pun sudah kita pikirkan, kita koordinasikan dengan PLN, karena tidak boleh berkedip, istilah kita itu 1 detik pun. Juga kemudian terkait dengan keamanan cyber lainnya, misalnya kita akan punya backup, ya, backup plan, kemudian juga backup data, ya, kemudian juga penetration test itu terus kita lakukan, ya, bersama BSSN, ya, kalau itu sudah biasa kita lakukan, ya, dengan BSSN. Jadi semua kita persiapkan, ya, ke depannya supaya peristiwa seperti ini tidak terulang, ya, walaupun, ya, tadi Pak Dev juga mengatakan bahwa kalau kita lihat statistiknya itu negara yang paling banyak mengalami serangan cyber itu Amerika Serikat, ya, nomor 1, ya, nomor 2 itu Tiongkok, nomor 3 Rusia. Itu negara-negara hebat semua itu, tapi juga tetap bisa ditembus oleh serangan cyber, ya. Tetapi itu bukan excuse bagi kita, ya, kita tetap akan mengupayakan keamanan yang memang betul-betul aman, karena di situ ada data masyarakat, dan di masa depan, ya, data, ya, ada yang bilang data is gold, kan begitu, ya. Baik Pak Usman. Baik, saya ingin sapa terlebih dahulu narasumber yang juga bergabung bersama kami semua. Ada pakar keamanan siber Sisrek, Pak Bang Pratama Persada. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Sebelumnya saya mau ke BSSN dulu, ke Mas Ariandi. Mas Ariandi, sebenarnya kalau kita bicara tentang protokol keamanan siber, sebenarnya ini harusnya
seperti apa sih protokol keamanan siber yang diimplementasikan untuk melindungi sistem, server, infrastruktur data yang dibangun oleh pemerintah. Kalau tadi dikatakan yang diserang sekarang ini adalah pusat data nasional sementara. Nanti pusat data nasional yang permanennya ini masih dibangun dan tentunya juga evaluasi dan belajar dari peristiwa ini. Protokol keamanannya harusnya seperti apa, Pak Riyandi? Ya, tidak hanya PDNS ataupun nanti membangun PDN begitu. Tapi kejadian ransomware terhadap PDNS ini membuka mata kita semua bahwa serangan-serangan siber itu tidak menunggu waktu, tidak melihat situasi dan kondisi, dan kita juga harus aware dan juga antisipasi sejak awal. Jadi kalau kita bicara bagaimana pembangunan keamanan protokol keamanan siber yang holistik juga harus dilakukan secara dari hulu ke hilir. Ini menjadi paling penting. Jadi kalau kita berbicara, contohnya kita berbicara bagaimana membangun PDN yang baik begitu, untuk melakukan protokol keamanan. Backup data menjadi penting, itu salah satu. Setelah itu kita juga melihat bagaimana beberapa hal yang kita temukan di lapangan, bahwa ada beberapa hal yang dalam analisis forensik yang dilakukan, ketika kita melihat beberapa data yang ada, itu juga mengalami beberapa kerentanan-kerentanan. Kita harus jujur akui bahwa kerentanan itu ada di PDNS 2 Surabaya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa kerentanan-kerentanan itu juga ada di sistem elektronik lainnya. Nah, bagaimana caranya kita membangun protokol keamanan secara holistik dari hulu ke hilir? Ya, kita juga harus melibatkan berbagai banyak entitas, ahli keamanan siber tentunya, dan melihat bagaimana negara ini mengatur di BSSN contohnya. BSSN terbit 2017 sebagai entitas dari lembaga sandi negara yang bertanggung jawab di bidang keamanan siber dan sandi. Selain itu, kita ingin melihat kalau ibaratkan PDNS 2 Surabaya menjadi sebuah rumah, tentunya kita harus bersama-sama ikut dari awal untuk membangun PDNS ini atau membangun rumah ini, mulai dari semennya dibuat, mulai dari pakunya juga dibeli, sehingga nanti rumahnya bisa berjalan dengan baik atau bisa terbangun dengan baik. Dan pertanyaannya, apakah setelah rumahnya selesai tidak dilakukan monitoring dan pengamanan? Penting. Jadi monitoring dan pengamanan dilakukan secara berkala. Nah, ini juga tugasnya BSSN. Kami juga menyampaikan kepada teman-teman Kominfo, bersama-sama kita menjaga kedaulatan data, bersama-sama juga menjaga keamanan siber di Republik ini. Nah, ketika melihat PDN Surabaya ini menjadi lesson learned paling penting agar PDN yang nanti akan dibangun di 3 tempat seperti yang disinggung oleh Pak Usman tadi bisa berjalan dengan baik, pengamanan sibernya holistik dari hulu ke hilir, tata kelola dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi menjadi penting. Nah, ini poin-poin yang mungkin bisa kami sampaikan. Baik, pengamanan sibernya harus holistik. Saya ini ke Mas Pratama. Mas Pratama, ransomware telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan data nasional. Nah, dari kasus ini, Mas Pratama, kelemahan apa sih yang sangat perlu diatasi? Ya, disampaikan dari siang tadi bahwa ini adalah lesson learn, gitu. Lesson learn yang harus apa namanya kita ambil begitu. Sebenarnya telat nggak sih kita gitu? Kalau kita mau ngomong lesson learn, udah berapa lembaga negara kita yang diretas gitu, mulai dari istana, mulai dari Dukcapil, mulai dari KPU, mulai dari Polri, mulai dari mention it gitu. Artinya apa? Ini telat kita belajarnya gitu. Dan ini menurut saya adalah hal yang cukup parah terjadi gitu. Sebenarnya tadi Mas Riyandi mau ngomong nih, ini kayaknya tata kelolanya nggak bener nih, nggak baik nih gitu. Ini kayaknya nggak pelibatan dari awal nih, cuma nggak enak aja mungkin ngomongnya gitu. Jadi menurut saya, memang kalau mendesain sistem yang levelnya nasional, itu memang harus dibuat dengan hati-hati gitu. Dari awal harus didesain dengan baik, dengan hati-hati, dengan landasan pengamanan yang memang maksimal. Jangan hanya klaim, ini kan sekarang klaim bahwa PDN itu adalah pusat data nasional, data center, tier 4. Tahu nggak kalau misalkan tier 4 itu adalah high levelnya data center, maksimum downtime-nya itu adalah 0,005%. Artinya apa? 99,995% harus up. 1 tahun itu maksimal yearly hanya 4 jam boleh down. Itu artinya sekarang ini sudah downnya lama, kemudian datanya juga ternyata rusak semuanya. Nah, ini kan sebenarnya problem yang agak sebenarnya memprihatinkan itu adalah kenapa kok sistem backupnya tidak berjalan dengan baik dan benar gitu.
Sehingga ketika terjadi peretasan seperti ini, collapse semuanya gitu, semua data bermasalah, semua data jadi rusak, terenkrip, tersandi gitu. Jadi kemarin Dirjen Imigrasi bilang bahwa sudah mulai live, sudah mulai jalan gitu. Itu bukan data dari PDN, itu data karena imigrasi punya backup server sendiri, sehingga dia bisa merecovery, dia bisa menjalankan sistemnya sehingga bisa meng-on-kan sistem imigrasi di bandara. Tapi PDN sendiri itu juga masih down sampai saat ini. Kemudian yang kedua, saya paling nggak suka ketika orang berbicara bahwa ini kan hanya PDN sementara. Ini kan bukan PDN nasional yang sebenarnya. Emangnya ada bedanya PDN sementara sama PDN nasional gitu? Ya, PDN yang sebenarnya. Loh, orang data yang disimpan juga sama kok. Sistem yang ditaruh di situ juga sama kok. Memangnya nanti data imigrasi yang ditaruh di PDN sementara dan PDN yang sebenarnya itu beda? Kan enggak. Artinya apa? Pengamanannya walaupun itu PDN sementara juga harus maksimal dong. Begitu. Masa iya gara-gara PDN sementara kemudian dibilang bahwa ya udah ini kan PDN sementara bukan PDN utamanya? Nggak boleh kayak gitu ngomongnya, harusnya gitu. Jadi sistem pengamanan itu dimanapun memang harus kita jaga sekuat mungkin gitu. Nah, BSSN ini sebenarnya sangat berkompeten dalam hal ini. Cuma yang jadi masalah adalah yang tadi saya lihat dari pembicaraannya Mas Jubir gitu, pelibatan BSSN itu biasanya kadang-kadang kalau ada masalah aja. Kalau ada insiden cyber, ada masalah, baru tuh BSSN dipanggil, diminta tolong, disuruh audit dan lain-lain. Tetapi saat desain sistem awalnya, pada saat pembuatan pertama kali yang tadi dibilang membangun fondasinya, nggak diikutkan. Nah ini kan nggak benar, gitu. Oleh karena itu, menurut saya ini juga ada dari BPKN gitu, bahwa yang dirugikan itu sebenarnya bukan hanya masyarakat, tapi juga tenan-tenan yang menggunakan data center gitu, PDN ini gitu, karena sistem mereka akhirnya down. Ini yang ketahuan kan hanya beberapa saja karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Tadi Pak Semi bilang bahwa ada 200 lebih gitu yang terdampak, kementerian lembaga yang terdampak gitu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah mengurangi dampak itu gitu dan mencoba mengaktifkan, meng-on-kan gitu sistem-sistem yang selama ini disimpan di PDN dan ternyata lumpuh karena banyak sistem yang ternyata berhubungan dengan masyarakat dan belum bisa digunakan sampai saat ini. Begitu, Mbak. Artinya Mas Pratama, dari kasus ini kita kemudian mencoba untuk melihat apakah sebenarnya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk kemudian memiliki server sendiri-sendiri untuk setiap kementerian, lembaga, untuk penyimpanan data nasional ini untuk ya mungkin memitigasi serangan siber berikutnya, atau seperti apa pandangannya, apakah justru sebenarnya pusat data nasional yang satu tempat ini lebih menguntungkan atau risikonya lebih besar? Iya, sebenarnya kalau sistem yang dibangun itu benar-benar kuat, ini ada hal yang menguntungkan. Kan ada Perpres 1 Data Indonesia ya, yang saat ini data-data berantakan nih, data antara Kementerian Sosial, data Pemda, kemarin data dengan Bappenas itu kan beda-beda semuanya nih, gitu. Nah, dengan adanya satu sistem yang dijadikan satu gitu, yang akhirnya amanatnya menjadi pusat data nasional gitu, ada SPBE dan lain-lain. Sebenarnya ini bagus gitu. Ini konsep yang cukup bagus, menyatukan data ke dalam satu tempat, kemudian menyatukan sistem dalam satu tempat gitu. Harusnya ini bagus kalau pengamanannya itu bisa digunakan secara maksimal, sehingga ketika terjadi misalkan peretasan di data center 1 gitu, data center 2-nya sebagai DRC itu bisa langsung up. Dan untuk up-nya itu harusnya nggak butuh waktu sampai berhari-hari. Kalau kita memiliki sistem backup yang benar, kalau kita memiliki business continuity plan yang benar gitu, harusnya nggak sampai hitungan jam untuk live-nya ini gitu. Berarti ini kerusakannya memang sangat parah sekali. Nah, kemudian setelah itu, apakah tadi pertanyaannya, apakah diperlukan gitu server-server yang nanti dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga? Kalau melihat situasi saat ini, menurut saya untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi lagi, menurut saya perlu. Jadi masing-masing kementerian itu menurut saya perlu mereka memiliki datanya sendiri gitu, minimal punya redundan datanya gitu, sehingga kalau nanti misalkan gitu
PDN terserang lagi, mereka masih punya backup datanya. Ini kan kebetulan aja imigrasi masih punya backup data, makanya dia bisa on. Yang nggak punya backup data, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nunggu sampai PDN ini selesai diperbaiki gitu. Baik Mas Pratama, saya ingin ke Pak Usman sekalian menjawab juga. Pak Usman, dari yang terjadi kemarin ini apakah artinya ada kegagalan dalam sistem backupnya atau seperti apa? Karena kalau tadi Mas Pratama bilang kalau sistem backupnya baik, harusnya tidak perlu lama daunnya karena masih bisa di backup. Seperti apa Pak Usman penjelasannya? Iya, jadi saya kira kita tentu menjalankan juga protokol. Ya, saya kira tidak ada yang menyatakan bahwa karena ini sementara, kemudian kita ya tidak menjalankan sesuai dengan prosedur begitu. Ya, hanya yang disampaikan adalah bahwa ini akan menjadi pelajaran bagi kita supaya kita lebih baik. Ya, lebih baik lagi begitu. Ini tentu sudah kita laksanakan. Ya, cuma barangkali ya saya tidak tahu secara teknis, ya tidak tahu secara teknis karena memang tadi yang dikatakan oleh Pak Dev juga negara sehebat apapun begitu ya, ini juga pernah mengalami hal seperti ini. Nah, yang paling penting kembali lagi adalah bagaimana kita memulihkan. Ya, apakah itu dari server yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga masing-masing atau dari manapun, ya sejauh itu untuk pelayanan publik pasti kita akan melakukannya begitu ya. Ya, segala hal kita lakukan bagaimana kita memulihkan pertama-tama pelayanan publik. Ya, tidak perlu ya karena dari sini itu tidak masalah ya. Walaupun saya sependapat dengan Mas Pratama bahwa ya bisa saja nanti ya seperti itu tadi sebagai backup. Jadi protokol itu sudah kita laksanakan. Ya, kita tidak menduakan dalam arti ini nomor 2 karena sementara begitu kan. Ya, ya ini kalau kita lihat ya kita sudah jalankan semua. Ya, tapi barangkali ada yang tentu teknologi punya kelemahan. Ya, teknologi tentu punya kelemahan. Yang kita lakukan adalah meminimalisasi kelemahan itu sedapat mungkin. Ya, sedapat mungkin. Di satu sisi teknologi punya kelemahan, tapi juga ada perkembangan-perkembangan yang harus kita ikuti begitu. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh siapapun ya itu bahan masukan buat kita. Ya, tidak ada kata terlambat juga ya untuk sesuatu yang baik, ya untuk sesuatu yang bagus begitu. Ya, saya kira justru kita harus mendorong ini, ya untuk mendorong ini dijadikan yang pelajaran baik begitu. Ya, saya kira itu. Baik, saya ingin ke Pak Sudaryatmo sebelum kita jeda iklan. Pak Sudaryatmo, kalau menurut Anda apakah pemerintah kita sudah matang dalam menyiapkan mitigasi serangan siber untuk menjaga keamanan data publik? Ya, sebenarnya ini ya, sektor publik atau pemerintah itu bisa belajar dari sektor private atau swasta ya. Jadi kalau beberapa riset yang pernah kami lakukan itu misalnya di sektor perbankan itu kan selain satu regulasi, yang kedua juga self regulation. Jadi beberapa industri, beberapa pelaku usaha itu juga berusaha meyakinkan publik bahwa dia komited di dalam melindungi data konsumen, dan dia juga menjelaskan bagaimana sih cara melindungi data konsumen tadi. Kemudian yang kedua dari sisi tadi ya Pak, dari sisi kelembagaan itu mereka juga punya dedicated person jadi semacam chief privacy officer. Jadi ada yang bertanggung jawab tadi kaitannya dengan pelindungan data tadi. Dan yang berikutnya ini juga penting dan saya nggak tahu ini mestinya di pemerintah bisa dilakukan, itu adalah tadi manajemen perlindungan data pribadi itu digaransi oleh pihak ketiga, jadi semacam privacy security certified kan kira-kira. Jadi di sektor swasta kan itu sudah biasa. Jadi artinya dia komit dalam melindungi data pribadi konsumen, bahkan sistem manajemen perlindungan data pribadi itu digaransi pihak ketiga, sehingga ketika ada kegagalan atau kebocoran data itu pihak ketiga nanti yang akan melakukan digital forensik, dan dia memberi penjelasan kepada publik. Hal-hal ini menurut saya
juga harus dilembagakan di sektor pemerintah gitu. Itu yang kalau dalam pandangan saya itu yang kalau kita bandingkan dengan sektor swasta, walaupun memang terus terang kalau di sektor swasta itu kan memang salah satu kompetisinya itu ya bagaimana dia punya komitmen di dalam menjaga, melindungi data dari konsumen tadi kan. Kalau di sektor publik kan misalnya dalam konteks data imigrasi, konsumen kan tidak punya pilihan, kalau ngurus paspor ya tetap ke imigrasi. Baik. Walaupun begitu tapi tetap tadi komitmen untuk membangun sistem manajemen keamanan data itu tetap itu suatu keharusan dalam rangka membangun trust publik kepada institusi tersebut gitu. Baik. Ya, karena kepercayaan publik juga menjadi krusial di sini ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin di segmen terakhir ini ingin meminta pendapat dari masing-masing narasumber saya terkait dengan sekaligus juga menyimpulkan apa dari yang telah kita perbincangkan pada malam hari ini. Saya ingin ke Pak Ariandi terlebih dahulu dari BSSN. Apa yang disiapkan oleh BSSN untuk memperkuat ketahanan digital kita, keamanan data nasional ke depannya agar tidak ada lagi kasus serangan siber semacam ini maupun yang lebih buruk lagi. Tentunya kita tidak berharap demikian. Silakan Pak Ariandi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi menyikapi hal tersebut, ada dua hal sebenarnya dalam skema besar. Bagaimana BSSN menyikapi dan melakukan berbagai upaya pengamanan siber di Republik ini. Pertama, kita harus melihat dari sisi strategi dan kebijakan, bagaimana kita mengatur tata kelola yang baik, koordinasi dan komunikasi lintas sektor, kementerian lembaga, untuk melihat bahwa masing-masing entitas punya sistem elektronik masing-masing. Secara holistik kita harus amankan secara bersama-sama. Jadi kolaborasi menjadi penting. Apa yang dilihat oleh BSSN secara regulasi dan aturan, kita punya Perban nomor 4 BSSN tahun 2021 yang mengatur bagaimana dalam beberapa pasal menyebutkan bahwa ada backup data dan juga ada pengamanan data secara berkala yang harus dilakukan. Itu tahun 2021 BSSN mengeluarkan Perban nomor 4. Setelah itu terkait dengan arsitektur SPBE contohnya, bahwa pemerintah dalam hal ini kita melihat ada Perpres 132 tahun 2022 yang juga mengatur bahwa ada uji kelayakan dari lembaga negara yang melakukan pekerjaan di bidang keamanan siber untuk melakukan uji kelayakan terhadap semua sistem elektronik yang ada. Ini kita harus merimain kembali untuk bersama-sama untuk aware terhadap hal-hal ini untuk dilakukan secara masif dan prosedurnya secara konkret dan jelas secara berkala. Itu dari sisi regulasi dan tata kelola bahwa kita perlu mengatur dan membuat ini bisa menjadi lebih baik secara holistik. Yang kedua, kita ingin melihat bagaimana operasi itu bisa berjalan dengan baik. BSSN melakukan monitoring 24 jam setiap hari dari semua monitoring yang ada. Kita lakukan dan kita kirim semua notifikasi yang kepada kementerian lembaga. Dalam hal ini kita melihat berbagai ancaman, berbagai anomali traffic yang kita duga menjadi sebuah ancaman nyata, sehingga kita bisa mitigasi awal dari sebuah serangan yang tidak akhirnya berubah menjadi insiden siber. Nah, ini dari sisi operasinya, sehingga dalam dua kerangka bangun ini kita bisa melakukan secara berkala dan harapan kita bahwa semua serangan siber yang ada tidak berubah menjadi insiden siber. Ini menjadi pemahaman kita bersama. Ayo mari kita bersama-sama bergandengan tangan dan semua entitas yang ada, termasuk juga Mas Pratama di luar yang juga menjadi ahli untuk memberikan berbagai advice dan saran kepada sektor pemerintah yang bisa kita gunakan, karena kacamatanya pasti akan berbeda. Kacamata pemerintah dalam melihat keamanan siber, kacamata Mas Pratama dari sisi ekspertis di luar pasti akan berbeda, dan ini yang menjadi sebuah kemampuan kita ataupun sebuah kolaborasi kita agar keamanan siber di Republik ini bisa berjalan dengan baik. Arsitektur SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, PDNS, PDN yang nanti akan ada di 3 tempat menjadi salah satu fokus utama kita agar keamanan siber bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ariandi. Selanjutnya Mas Pratama, bagaimana seharusnya negara meningkatkan keamanan siber agar ini tidak berulang lagi terjadi? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya pemerintah bisa lebih siap menghadapi dan mengatasi ancaman serangan siber?
Ya, jadi sebenarnya aturan standar masalah keamanan cyber itu sudah banyak sekali gitu. Saya juga menjadi anggota Komtek 3504 yang ngurusin masalah aturan keamanan cyber di Indonesia gitu dengan BSSN dan BSN gitu. Sudah banyak aturan-aturan yang ada gitu. Yang jadi masalah adalah mau mengimplementasikan apa enggak gitu. Nah, saya ini juga sebenarnya kasihan juga dengan Kominfo dengan BSSN gitu. Jadi korban juga sebenarnya. Jangan-jangan masalahnya ada di vendornya ini gitu yang ngurusin masalah PDN gitu. Mungkin Pak Dirjen nggak enak aja ngomongnya gitu ya kan. Jadi ini hal yang seharusnya nggak boleh terjadi gitu ya kan. Ketika kita sudah memiliki aturan, kita membuat aturan gitu yang harus dijalankan, tetapi tidak dijalankan gitu. Ini akhirnya akibatnya apa? Ya kayak gini, agak chaos gitu. Padahal sudah jelas-jelas ketika kita bilang ini tier 4 nih gitu, high levelnya data center gitu, yang harusnya up down time-nya setahun tuh hanya boleh 4 jam gitu. Nah ini ternyata tidak dijalankan, redundan gitu. Harus ada backup datanya, harus ada backup power supply-nya, harus ada berbagai macam backup-nya gitu. Ini ternyata nggak dijalankan dengan baik begitu. Dan kalau menurut saya sih, mungkin Kominfo juga sudah berbusa-busa kali yang ngomong kepada perusahaan yang ngurusi PDN itu gitu. Tapi ternyata tidak berjalan juga gitu. Nah oleh karena itu memang satu-satunya jalan untuk bisa memberikan sanksi yang cukup berat gitu ya, memang undang-undang PDP harus segera di-on-kan ini Pak Dirjen Osman Kansong gitu, sehingga nggak ada lagi tuh hal kayak gini kemudian ngumpet, kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Nggak boleh. Ini pelajaran yang menurut saya pelajaran yang sangat mahal sekali gitu. Jangan sampai terulang lagi gitu. Jangan sampai ini pemerintah kita jadi tercoreng ini di seluruh dunia ini gitu. Kasihan Kominfo, kasihan BSSN, kasihan lembaga-lembaga terkait, hanya gara-gara orang yang nggak becus ngurusin PDN akhirnya jadi berantakan semuanya gitu. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu juga untuk kementerian lembaga gitu, untuk Kominfo juga harus pinter-pinter milih penyedia layanan yang bisa membantu sistem untuk pemerintahan gitu, sehingga ketika terjadi hal seperti ini nggak hanya nerimo saja gitu. Terus ngapain gitu? Apa yang harus dilakukan gitu? Nah ini hal yang menurut saya krusial dan harus dipikirkan ke depannya. Baik, terima kasih Mas Pratama. Selanjutnya Pak Sudaryatmo, singkat saja apa yang Anda harapkan dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan siber ke depannya, menjaga data publik dari perspektif perlindungan konsumennya. Silakan singkat saja Pak Sudaryatmo. Ya, jadi memang bagaimana pengelola data itu memiliki sistem security, menjaga privasi itu memang penting untuk membangun trust. Dan di sini memang tadi juga buktinya di sektor publik itu juga sudah mulai waktunya melakukan public awareness, membangun awareness tentang pentingnya perlindungan data. Dan dalam konteks ini sektor publik juga harus memberikan penjelasan publik kepada publik bagaimana sih level security terus backup sistem data sehingga memastikan bahwa layanan publik tetap bisa berjalan gitu. Yang kedua tadi kita mendorong juga di pemerintah itu di struktur birokrasinya itu ada dedicated person yang bertanggung jawab terkait dengan keamanan data. Baik. Terus yang terakhir itu tadi yang terakhir itu kaitannya dengan kaitannya dengan tadi ya. Baik, Pak Sudaryatmo. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Usman. Pak Usman, silakan disampaikan bagaimana komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan data nasional, tentunya dari berbagai potensi ancaman siber. Iya, jadi yang paling penting saya kira kita harus membangun ekosistem keamanan siber, dan ekosistem itu bisa terbangun karena regulasi. Ya, maka kita memang harus periksa regulasi kita, ya supaya terbangun sebuah ekosistem keamanan data yang baik, yang tentu kalau ekosistem ada sistem-sistem di dalamnya, ada subsistem di dalamnya. Ini antara lain adalah kolaborasi semua stakeholders yang terlibat di dalamnya, ya, termasuk tadi disampaikan oleh Mas Pratama dan Pak Sudar, pihak ketiga. Ini juga harus ada pengaturan yang baik, ya, harus ada pejabat yang bertanggung jawab untuk keamanan cyber.
Kalau di Undang-Undang PDP sebetulnya sudah ada yang kita sebut apa itu pengendali data atau DPO, Data Protection Officer, yaitu baik privat maupun publik dia harus memiliki itu. Ya, sebetulnya sudah diatur, tetapi saya kira saya sependapat ini pelajaran sangat berharga disampaikan Mas Pratama tadi, bahwa ekosistem perlindungan data ini harus kita bangun dengan baik, dan ini bisa kita bangun lewat regulasi yang mumpuni begitu. Baik, memeriksa kembali regulasi untuk membangun ekosistem keamanan siber yang lebih baik dan lebih tangguh. Terima kasih Pak Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Pak Usman Kansong. Terima kasih atas pandangan Anda dan juga penjelasan Anda kepada publik pada malam hari ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pak Sudaryatmo, lalu juru bicara BSSN, Pak Ariandi Putra, dan pakar keamanan siber dari Sisrek, Pratama Persada. Terima kasih Bapak-Bapak atas pandangannya malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.